Pertama-tama kami menyambut teman-teman dari semua kajian atau panitia kajian tepatnya dan peserta kajian di seluruh Eropa yang bergabung pada kesempatan ini karena Zoom kita di sore hari ini sekaligus live di media itu karena kajian buat teman-teman di Eropa. Dan tentunya sangat terbuka juga bisa dihadiri secara online di media kami, di YouTube, di Instagram, di Facebook, untuk teman-teman yang ada selain daripada teman-teman panitia. Kami mengatakan ahlan wa sahlan, selamat bergabung bersama kami dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa menguatkan akidah, mengokohkan keislaman teman-teman kita yang sedang berada di negara minoritas, ya. Dan juga tentunya kita berharap ini bisa menjadi penyebab juga, ya, eratnya hubungan di antara kita nanti satu sama yang lain, serta juga bisa menjadi penyebab Anda semangat semua di wilayah-wilayah yang Anda minoritas untuk berdakwah agama Islam ini di tengah-tengah orang-orang non-Muslim. Tentu juga di sini nanti akan ada rentetan dari kajian kita ini. Anda bisa punya kesempatan bertanya tentang masalah pendidikan anak, bagaimana menghadapi lingkungan di sekitar wilayah-wilayah non-Muslim dan seterusnya. Ini semua akan menjadi tema kita. Baik, tema kita insya Allah akidah dan bagaimana mempertahankan Islam dan kemuliaan Islam di tengah wilayah minoritas. Saya akan mulai dulu teman-teman sekalian untuk menjelaskan poin ini di hal yang tidak kalah penting yang harus difahami tentang agama Islam itu sendiri. Yang terpenting adalah kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita membenahi diri kita, bagaimana kita menanamkan pemahaman dalam diri kita, kalau kita ini sebenarnya ya dalam keadaan benar, agama kita adalah agama yang benar dan tidak boleh ada keraguan dalam masalah itu. Ini poin dasar sekali. Kenapa saya mengatakan ini? Karena memang Allah Subhanahu wa taala bisa teman-teman buka di dalam Al-Quran, surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. Saya berikan kesempatan Anda silakan buka aplikasi Al-Quran di handphone Anda, dan kita coba membedah ayat ini, agar Anda memahami kenapa tadi di pembukaan saya menyampaikan, yang paling pertama Anda tanamkan diri Anda tentang kebenaran agama yang sedang Anda anut, supaya Anda tidak ragu, oh ternyata yang sedang saya anut ini, atau yang akan saya dakwakan ini, adalah agama yang benar. Tidak ada keraguan di dalam agama ini, supaya Anda pun tidak ragu dalam menyampaikannya kelak gitu ya, sama orang-orang non-muslim misalnya. Nah ini poin yang kita titik beratkan. Baik, mari kita lihat sama-sama surah Al-Imran di ayat 19. Allah Subhanahu wa taala mengekalkan dalam firman-Nya, dan ini sudah turun dari 1400 tahun yang lalu tentunya ya. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Terjemahannya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya al-Islam. Artinya tidak ada agama lain kecuali Islam. Itu yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah menurunkan agama lain. Hanya agama Islam. Dalam keyakinan kaum muslimin, semua nabi-nabi beragama muslim atau beragama Islam. Nabi Musa itu muslim, Nabi Isa itu muslim, dan semuanya dari Adam AS sampai Nabi Muhammad AS adalah muslim. Mereka semua muslim, satu agama saja. Tidak ada agama yang baru. Allah Subhanahu wa taala hanya memilihkan buat semua umat manusia beriman kepadanya dengan satu agama, Islam saja. Jadi Anda sebagai seorang muslim, Anda bukan sedang menganut agama baru. Memang agama ini yang turun-temurun diwariskan oleh para nabi-nabi. Itulah sebabnya Allah mengatakan di sini dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 19, menggunakan di pembukaan ayat ini dengan harfu ta'kid. Sesuatu yang memastikan. Dalam bahasa Arab itu, grammar bahasa Arab, inna, anna, lakinna. Ini semuanya namanya harfu ta'kid, sesuatu yang menekankan dan memastikan. Allah mengatakan inna dina. Sesungguhnya agama di sisi Allah, ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi memang tidak ada agama lain. Dan ini dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita baca lanjutan terjemahan ayat, yaitu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku seperti bangunan yang sangat mewah, bangunan yang sangat bagus.
eh, orang-orang mengelilingi dan memuji-muji bangunan tersebut. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang belum diletakkan. Lalu mereka berkata, andai saja satu batu bata yang diletakkan, maka sempurnalah bangunan ini. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, akulah satu batu bata itu. Akulah satu batu bata itu. Jadi memang Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna. Bukan membawa ajaran baru dari para nabi-nabi. Agamanya namanya Islam. Tetapi dalam praktek hukum bisa saja berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan yang Allah inginkan. Mungkin ada hukum yang berlaku di masa Nabi Musa dan Nabi Isa tidak berlaku di masa Nabi Muhammad SAW misalnya. Ada juga yang berlaku sama, namun kemudian dijadikan hukum lanjutan. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Tapi agama hanya satu. Lalu Allah berfirman lanjutannya, dan tidaklah berselisih ahli kitab Yahudi dan Nasrani kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Mereka tahu tentang kebenaran ini. Tapi itu semua karena bagian bainahum. Mereka saling tidak suka satu sama yang lain, iri satu sama yang lain. Ya. Kemudian Allah mengatakan, dan barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Tapi saksi bahasan kita, potongan awal ayat, inna dina indallahil Islam. Nah ini poinnya. Baik. Kemudian kita lihat juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman masih di surah Al-Imran di ayat 83 sampai 85. Silakan Anda buka ini. Masih surah yang sama tadi. Kalau tadi ayat 19, ini ayat 83 sampai 85. Saya akan bacakan yang bunyinya, afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Perhatikan di sini Allah berfirman dari ayat 83-nya, apakah selain agama Allah yang mereka inginkan? Tadi ini ada kaitannya dengan Al-Imran ayat 19. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Maka Allah di sini balik ya, menyuruh Nabi Muhammad SAW tanya kepada mereka, apakah selain agama Allah ini yang mereka inginkan, selain agama Islam? Sementara Allah itu semua yang di langit dan di bumi ini tunduk dan menyerahkan diri kepadanya, baik dalam keadaan suka atau tidak suka. Dan kepadanya juga akan dikembalikan. Atau orang-orang semua atau makhluk akan dikembalikan. Kemudian Allah menyuruh kita mengatakan di ayat 84-nya, katakan aku beriman kepada Allah. Dan apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, ada namanya Suhuf Ibrahim. Dan Ismail, Ishaq, Yaqub, wal Asbat. Asbat itu keturunan-keturunannya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan satu sama yang lain di antara mereka. Dan kami termasuk menyerahkan diri atau beriman terhadap perintah tersebut. Nah di sini kita bisa lihat bagaimana teman-teman sekalian. Sebagai seorang muslim, kita meyakini tentang kenabian semua nabi-nabi yang telah Allah utus. Kita meyakini semua kitab yang pernah turun. Tapi dikuatkan dengan kita meyakini agama di sisi Allah hanya Islam. Tidak ada agama lain. Semua itu agamanya satu. Ya, semua itu agamanya satu. Jadi Nabi Muhammad SAW melanjutkan estafet agama Islam yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Cuman memang ada perbedaan dari isi kitab yang turun. Ya. Sebagaimana turunnya kitab Taurat, ya, itu beda dengan isi suhuf Nabi Ibrahim. Kitab Zabur juga mungkin ada beberapa perbedaan dengan kitab Taurat dari sisi hukumnya. Kitab Injil ada perbedaan dengan Zabur dan Taurat. Al-Quran pun demikian. Tetapi agamanya satu. Agama Islam. Tidak pernah ada agama lain di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada seorang muslim yang mengatakan Isa bukan Nabi atau Musa bukan Nabi, dia kafir. Karena kita tahu sama-sama rukun iman kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab. Kita harus yakin pernah memang turun Taurat, pernah turun Injil, pernah turun Zabur. Namun memang sudah tidak berlaku lagi hukumnya setelah kitab Al-Quran turun. Kita yakin pernah turun. Itu juga yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul. Tadi sudah kita sebutkan. Bahkan ada dalam hadis disebutkan ada 124 Nabi dan Rasul. 124 ribu Nabi dan Rasul. Di antaranya 313 Rasul. Dan yang wajib kita pelajari karena namanya disebutkan dalam Al-Quran itu 25 Nabi dan Rasul.
Lalu beriman pada hari kiamat dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk tentunya. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya di ayat 85-nya lalu Allah mengatakan, dan barang siapa yang coba-coba memilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia termasuk di akhirat adalah orang-orang yang merugi. Nah, ya. Ini Bapak Ibu sekalian tolong ditanamkan baik-baik. Jadi Anda sebagai Muslim bukan sedang menganut agama baru. Bukan agama ini khusus agama Nabi Muhammad SAW. Agama semua Nabi-Nabi. Islam. Tetapi memang yang diterapkan syariat yang dibawa oleh Nabi atau Rasul terakhir. Itulah Nabi Muhammad SAW yang diterapkan dalam Al-Quran. Gitu kan? Berapa banyak syariat dalam Al-Quran memang sudah dalam syariat sebelum kita. Contoh kemarin kita baru selesaikan puasa Ramadan. Apa yang Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diperintahkan dan diwajibkan untuk kalian berpuasa. Maksudnya Ramadan sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Maksudnya orang-orang yang beriman, pengikut para rasul ya. Agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Jadi memang mereka juga berpuasa. Syariat kita tahu haji, berkurban ya. Dan berhubungan sama masalah sholat, ibadah di sekitar Masjidil Haram, tawaf, sa'i, sholat. Itu disyariatkan dari zaman Nabi Ibrahim AS. Setelah beliau dan anaknya Ismail AS membangun Ka'bah. Kan gitu. Kita tahu semua itu ya. Apa-apa yang diharamkan umumnya dalam kitab-kitab. Seperti khamar, perzinahan, judi, membunuh, mencuri. Semua standar. Ini semua buku dari langit dan semua nabi-nabi standar melarang umatnya. Bahkan kita tahu cerita para nabi-nabi dibinasakan kaumnya karena ada yang kaum Nabi Lut homoseksual, ada yang curang dalam timbangan, ada yang kufur terhadap risalah Nabi mereka. Jadi sebenarnya berkisar di hal-hal yang seperti itu. Ya, ini poinnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan di dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3. Kalau agama yang kita anut ini sudah Allah sempurnakan. Maknanya apapun yang Bapak Ibu butuhkan dari sikap, dari sifat, ya, karakter, dari apa saja, ya, muamalah perbuatan kita sehari-hari. Kita mau menikah, ya, interaksi sama lawan jenis, kita mau punya keturunan, kita mau bekerja, punya pendapatan, kita mau berinteraksi dengan makhluk, sesama orang, dengan orang non-muslim, bahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala semua sudah diatur. Tidak ada sesuatu yang ngambang, tidak jelas dalam agama Islam, tapi semua sudah diatur dengan sedemikian rupa. Dan Allah berfirman di tengah-tengah potongan ayat. Karena surah Al-Ma'idah ayat 3 ini agak panjang. Kalau Bapak Ibu tolong buka aplikasi Al-Qurannya. Ini panjang. Allah ceritakan tentang beberapa jenis hewan yang tidak boleh dikonsumsi. Karena ditanduk, karena mati dan segala macam bangkai. Lalu Allah mengatakan di tengah-tengahnya Al-yawma akmal. Atau sebelum akhir ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku pada kalian dengan agama Islam itu, ya, dengan kesempurnaan agama ini. Wa raditu lakumul Islam, ya, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya, di sini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hanya ridho dengan agama Islam, hanya ini untuk manusia, tidak ada agama lain, tidak ada agama lain. Saya teringat sebuah kisah unik dari Syekh Muhammad Jamil Zainu, salah satu ulama yang hidup di Mekah. Saya tidak tahu beliau masih hidup atau tidak sekarang. Kalau beliau masih hidup, hafidhahullah. Kalau beliau sudah meninggal, rahimahullah. Karena saya sudah cukup lama tidak ketemu beliau. Tapi bukunya banyak sekali. Saya ingat saya puluhan. Waktu saya ketemu dengan beliau sekitar mungkin 20 tahun yang lalu. Di Mekah, itu beliau punya karya ilmiah waktu itu sekitar 38 judul. Saya tahu sekarang, saya tidak tahu lebih dari itu. Dan di Indonesia sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman di Eropa juga bisa cari. Di toko-toko buku agama Islam, buku karyanya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Buku-buku beliau bagus-bagus. Di antaranya ada satu judul buku, Kaifah Tadaitu. Bagaimana aku dapat hidayah. Judul cerita tentang orang-orang yang masuk Islam. Kebetulan beliau pada saat menyelesaikan kuliah S1-nya, sebelum pindah ke Saudi dan akhirnya mendapatkan warga negara dan menjadi pengajar di salah satu kampus di Mekah, beliau bilang, cerita sama saya langsung kebetulan. Waktu itu saya kebetulan berkunjung ke rumah beliau, bicara tentang banyak hal. Lalu beliau mengatakan, saya punya pengalaman, waktu saya masih kuliah di Syria, di Damaskus, ibu kota Syria. Ada teman saya, teman kuliah saya, satu kelas Nasrani, beragama Nasrani. Dia tidak sebutkan Protestan atau Katolik, tapi yang jelas Nasrani. Lalu kemudian saya berkata pada dia sebelum masuk kelas,
Sambil memegang pundaknya, Syekh Muhammad Jamil Zainu mengatakan dia pegang pundak temannya yang Nasrani, laki-laki tentunya ya. Lalu kemudian dia mengatakan, bagaimana pendapatmu, saudaraku, kalau saya bilang, Ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Isa Rasulullah, wa anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana pendapat Anda kalau saya mengatakan, saya bersaksi, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa adalah betul utusan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Orang ini berbahasa Arab karena memang orang Syria, dan memang orang Nasrani pun dalam orang Syria berbahasa Arab juga, dia mengerti. Maka dia merenung sejenak lalu dia mengatakan si Nasrani ini, kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau gitu saya juga percaya. Karena ada sebagian teman-teman Nasrani menganggap kita ini membenci Nabi Isa, kita beda Nabi. Padahal sebenarnya kita wajib beriman terhadap risalah Nabi Isa. Cuma kita menyempurnakan dengan risalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah ini poinnya Bapak Ibu sekalian. Jadi agama ini sudah disempurnakan, kita nggak butuh apa-apa lagi. Semua sudah jelas, apa saja yang kita inginkan sudah jelas. Dan Nabi SAW mengatakan, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Sudah selesai. Bahkan di antaranya kata Nabi SAW ada yang syubhat. Ada yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan diri dari hal yang syubhat, dia telah menyelamatkan kehormatan agamanya dan juga dirinya. Dan siapa yang menjuruskan dirinya pada yang syubhat, dia telah menjuruskan dirinya pada yang haram. Gitu ya. Artinya tidak ada lagi yang diragukan. Halal jelas, yang haram jelas. Ada yang syubhat, ragu-ragu, boleh nggak sih hukumnya? Maka ini masuk dalam bab haram. Ya, karena memang dia nggak jelas hukumnya. Nah seperti itulah. Ini yang dia katakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Islam itu teman-teman sekalian adalah jelas sekali. Dia agama yang sudah lama dan memang ini satu agama yang Allah turunkan dari langit. Orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam ini, orang-orang yang Allah lapangkan dadanya. Lahir dalam keadaan Islam kah? Atau memang dia mendapatkan hidayah setelah dewasa. Tugas kita sebagai seorang muslim, kalaupun misalnya Anda sekarang teman-teman di Eropa yang sering berinteraksi dengan tetangga non-muslim, teman-teman kerja, partner, bisnis, misal contoh, atau Anda di transportasi umum, Anda sedang berkenalan dengan seseorang misalnya, Anda jangan ragu untuk menanyakan tentang Islam kepada mereka. Bagaimana pendapat Anda tentang Islam? Kenalan dulu baru Anda tanya tentang Islam. Apapun jawabannya, disitulah Anda berinteraksi dengan mereka nanti untuk menjelaskan tentang Islam itu menurut yang Anda fahami. Dan biarkan mereka berdialog dengan kita di agama kita. Kita tidak perlu menjadi Dr. Zakir Naik kayak di masa sekarang yang menghafal semua isi Injil, gitu kan. Tetapi kita cukup dengan ini. Nah ini poinnya teman-teman sekalian yang perlu kita garis bawahi. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji dalam surah Al-An'am, silakan dibuka surah nomor 6 ayat 125. Sekali lagi Al-An'am surah nomor 6 ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Al-ayah. Sini saksi bahasanya. Saya tidak baca sampai akhir, sampai sini saja karena ini saya ingin titik beratkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Allah inginkan hidayah padanya, kebaikan padanya, maka Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Dia lahir dalam keadaan Islam. Kalau Anda di sini ada yang hadir lahir dalam keadaan Islam, alhamdulillah itu nikmat yang besar. Kalau Anda tidak lahir dalam keadaan Islam lalu dapat hidayah setelah dewasa, berarti Allah juga inginkan kebaikan buat Anda. Dan bagi Anda yang Muslim, menawarkan kepada tetangga Anda, kolega Anda, kenalan Anda, teman di kampus, siapa saja, di negara minoritas atau di negara mayoritas Muslim kayak kita di Indonesia pun, maka itu bagian daripada ini. Anda inginkan kebaikan buat mereka. Jangan pernah Anda merasa risih, merasa kecil hati, merasa, oh nanti saya harus punya argumen yang kuat. Anda cukup bicara tentang agama Islam. Saya sering sederhanakan di pengajian, saya katakan, apa ruginya kita bertanya kepada orang-orang non-muslim, kita mengatakan misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang Islam? Kalau dia tanggapi negatif misalnya, Islam itu garis keras, apa sih? Anda bisa luruskan. Tapi menurut kami, begini dan begitu. Kan gitu. Contoh misalnya pernah ada yang bicara begitu sama saya, kebetulan beliau beragama Katolik. Islam itu agama teroris, agama keras segala macam. Saya dengarin semua apa yang disampaikan. Setelah selesai saya katakan, itu penilaian Anda tentang agama kami. Apakah Anda izinkan kami menjelaskan agama kami? Dia bilang, ya silahkan. Lalu saya mengatakan, kalau seandainya, kebetulan dia beragama Katolik waktu itu, saya katakan, kalau seandainya ada satu orang Katolik yang mencuri, membunuh misalnya, memerkosa, apakah Anda setuju kalau saya mengatakan semua Katolik sama? Oh dia bilang tentu saja tidak. Baik, saya katakan kami pun seperti itu.
Kalau ada seorang muslim yang ada padanya ciri-ciri kriminal, dia membunuh kah, dia merampok kah, dia melakukan apalah ya, atau mungkin di masa kita sekarang dikenal dengan terorisme misalnya, dia melakukan itu, maka ini individual, bukan membawa agama. Karena kalau memang terorisme itu dibolehkan dalam Islam, maka tentu semua umat Islam akan melakukannya. Jumlahnya banyak, miliaran orang. Kenapa nggak semua muslim aja merampok, membunuh orang non-muslim di tetangganya, buat kekacauan? Kenapa nggak melakukan? Karena memang Islam tidak memerintahkan itu. Itu adalah hal pribadi dari dia. Dan Anda perlu ketahui, saya bilang sama beliau, Anda perlu ketahui, kami dalam Islam punya tata krama, punya adab. Ya. Bahkan sampai pada level peperangan pun. Nabi kami Muhammad SAW memerintahkan kepada kami, umatnya ini, kalau berperang, diperintahkan tidak boleh bunuh anak kecil, tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh orang yang menyerah, tidak boleh rusak fasilitas umum, tidak boleh rusak tempat ibadah. Ya. Kita disuruh tidak boleh menolak orang meminta ditawan saja, tawarkan Islam. Kalau dia mau dilepaskan nanti dengan kebaikan panglima perang ya silahkan. Dan banyak hukum-hukum syar'i berhubungan dengan masalah itu. Setelah saya jelaskan semua panjang lebar, dia malah tertarik. Oh, dia bilang, oh iya, begitu ya. Saya juga kebetulan punya Quran terjemahan di rumah. Saya bilang, ya bagus kalau Anda bisa membacanya. Jadi kadang-kadang ada orang tidak fair menilai, tapi dia salah, gitu ya. Dia salah dalam penilaian. Nah ini yang kami maksudkan. Teman-teman, gak usah khawatir. Islam ini kemuliaan. Anda tinggal tawarkan kepada orang lain. Dia terima tidak terima bukan urusan Anda. Karena dakwah ini tugasnya penyampaian saja. Tapi bermula dari poin yang tadi saya titik beratkan di awal pertemuan kita. Anda harus yakin dulu tentang agama Anda nih. Baru Anda tidak ragu dalam menyampaikannya. Nah seperti itu. Kemudian di dalam surah Az-Zumar. Ayat selanjutnya. Surah nomor 39 ayat 22. Silakan dibuka. Surah Az-Zumar. Ya. Surah nomor 39 ayat 22. Yang bunyinya. Saya bacakan. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nuri min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Siapapun yang Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Anda sedang di atas cahaya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala yang benar, pencipta alam semesta ini. Kalau Anda tawarkan kepada orang lain, hanya menjadi penyebab hidayah minimal sampai informasi kepada dia, Anda sedang menyampaikan cahaya Tuhan di muka bumi. Maka Allah mengatakan kecelakaanlah bagi orang yang hatinya keras dari zikrullah. Maksudnya disampaikan peringatan tapi dia tidak mau dengar. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini jelas sekali ya. Penyampaian Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah keutamaan Anda menjadi muslim. Agama ini agama mulia, teman-teman sekalian. Asal orang coba berusaha menjadi muslim yang benar, Anda akan menjadi manusia yang sempurna menurut saya. Di alam manusia sempurna. Karena semua yang diajarkan Islam baik-baik. Ya. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, kemudian menjenguk orang sakit, membantu orang susah, memaafkan, ya. Dan lain-lain lah. Bahkan kita ada toleransi dan bermuamalah yang baik sama orang non-muslim. Apa saja boleh kita lakukan, bertetangga, berbisnis, berteman, ya, menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat non-muslim, dibolehkan. Yang tidak boleh cuma satu, yang Allah bilang dalam surah Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada hai orang-orang kafir. Ini istilah jangan tersinggung dengan menyebutkan kafir, karena memang lawannya beriman adalah kafir. Mereka pun membahasakan kita adalah orang-orang yang kafir, gitu kan? Allah mengatakan, katakan orang kafir, la abudu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah, tidak akan mengikuti ritual-ritual kalian. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan agama kami. Diulangi lagi, wala ana abidun ma'abadtum. Saya tidak akan ikut-ikutan ritual kalian. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan ibadah atau ritual yang kami lakukan. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Nah, jelas sekali. Jadi dalam ritual, dalam agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Tapi yang selain daripada ini, selain ritual, silahkan. Tidak pernah kita temukan teman-teman sekalian. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu komunitas muslim. Negara kah, lebih kecil mungkin kota, desa, mayoritas muslim, lalu mengganggu non-muslim. Coba Anda cari. Mungkin Anda tidak temukan itu. Karena memang Islam tidak mengajarkan kita untuk mengganggu orang non-muslim.
Malah mereka makmur-makmur saja hidup di tengah-tengah kita. Di Indonesia mereka makmur hidup, di Malaysia mereka makmur hidup, bahkan ekonomi banyak dipegang oleh mereka, gitu kan? Gak ada masalah tuh bagi orang Muslim. Tapi kalau kita balik, kalau kita berada di negara yang mereka mayoritas, ini masih sangat terbuka, rentan sekali adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kepada kaum muslimin, gitu ya. Oleh karena itu memang kita lihat, subhanallah, kaum muslim ini orang yang hidup. Kalau memang jalankan agama Islam itu mulia sekali. Anda kalau terapkan Islam yang benar, ya, dalam diri Anda jujur, Anda amanah, Anda tanggung jawab, Anda murah senyum, baik hati, dermawan, apalah ya, yang kebaikan-kebaikan, dan Anda jauhi apa yang dilarang. Nah, yang dilarang ini jelas, berbohong, menipu, mencuri, menggunjing, memfitnah, membunuh, menyakiti. Ya. Ini semua nggak boleh dalam Islam. Bukankah Anda menjadi orang yang sempurna? Anda cukup menerapkan Islam saja. Saya yakin ini akan menjadi lahan ajang dakwah yang sangat besar di Eropa. Di seluruh muka bumi ini. Berapa banyak orang masuk Islam karena akhlaknya seorang Muslim. Ya. Ini luar biasa. Ya, Anda cukup terapkan itu saja. Anda tidak usah khawatir dengan kondisi dan keadaan Anda. Tapi Ustaz, nanti kan ada rasis. Nah, itu kan rasis muncul dari orang non-Muslim. Kalau kita tidak. Kalau Anda melihat misalnya, Anda dengan busana Muslim Anda berada di satu wilayah, Anda minoritas, Anda tidak bisa pindah ke wilayah kaum Muslimin, apa boleh buat? Anda harus tinggal di sana. Anda melihat misalnya, di saat Anda sholat, misalnya di jalan, Anda malah diganggu orang. Anda sholat di rumah Anda. Jangan di fasilitas umum, gitu kan. Contoh. Tapi kalau Anda bisa hijrah, bagus. Seperti teman saudara sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang dari Mekah. Mereka hijrah. Tinggalkan kota Mekah. Menuju ke Madinah supaya mereka bisa beribadah maksimal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Jadi usahakan Anda berada di komunitas Muslim, tapi kita berada, kalau Anda berada di komunitas non-Muslim, Anda bisa tunjukkan yang terbaik. Tidak ada masalah. Berapa banyak orang dapat hidayah justru karena hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan memang penyampaian hidayah ini teman-teman kepada orang-orang Muslim ini memang sangat mudah di luar daripada jangkauan akal pikiran Anda. Betul ya. Ada cukup banyak kisah yang pernah kami sampaikan di beberapa kajian, tapi saya ingatkan lagi. Di Amerika, yang saya dapat informasi kisah nyata, seorang anak muda mahasiswa Muslim, kebetulan di bulan Ramadan, kayak kemarin kita Ramadan itu, dia lagi menonton di apartemennya cuplikan sholat Isya dan Tarawih. Kebetulan ada teman dekat dia di kampus, beragama Nasrani, tetangga. Ada di sebelah unit apartemennya. Lalu berkunjung pada dia. Waktu itu kebetulan lagi siang hari, karena perbedaan jam dengan Saudi. Dan dia masih puasa si Muslim ini. Datanglah temannya, mereka salaman, sama-sama. Dan kebetulan si Muslim ini lagi memutar TV, cuplikan menunggu iqamah sholat Isya. Dan sekaligus nanti akan ada tarawih. Nah, biasanya Muslim-Muslim yang punya keimanan dalam hati itu semangat untuk mengikuti cuplikan sholat di Masjidil Haram. Karena nyaman sekali mendengar suara-suara imam yang indah, dengan ayat yang sambung satu sama yang lain setiap malam sampai akhirnya malam 29 atau malam 30 itu biasanya khatam Al-Quran, itu dikhatamkan Al-Quran itu indah banget. Belum doa-doa qunut yang dibaca yang sangat mulia doa-doanya. Akhirnya duduklah mereka di depan Baik teman-teman sekalian, kita akan kembali insya Allah setelah yang satu ini untuk melanjutkan bahasan kita. Kenapa? Tadi saya aman sih. Tadi pas tekan-tekan baru cek. Oke. Langsung aja, jangan lama-lama. Dari anak langsung mulai aja. Kalau iklan nggak usah.
5, 4, 3, 2, 1. Baik teman-teman sekalian, kita kembali melanjutkan. Tadi sedikit ada masalah teknis, jadi kami cut sementara dengan iklan. Kami tadi memperbaiki mikrofon sebentar karena ada sedikit gangguan suara. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih jelas ya. Baik teman-teman sekalian, saya kembali mengulangi kisah tadi ya. Seorang anak muda mahasiswa muslim di Amerika yang sedang menonton cuplikan sholat isya dan tarawih yang didatangi oleh teman tetangga dia beragama Nasrani yang kebetulan memang duduk juga di ruang tamu itu dan juga ikut menonton cuplikan sholat isya dan tarawih di Masjidil Haram. Maka pada saat mereka lagi duduk dan menonton, baru saja duduk, si muslim ini karena asyik melihat dan banyak sekali orang, apalagi di malam-malam ganjil biasanya kan ramai sekali Mekah ya. Kemarin Masya Allah sampai berapa juta jemaah yang sholat di akhir Ramadan itu. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, si muslim ini berkata kepada temannya non-muslim, kira-kira menurut kamu berapa jumlah orang yang terlihat di layar sekarang? Dia mengatakan, oh ini banyak banget, jelas ratusan ribu. Ya. Kata si muslim itu jumlahnya jutaan. Ya, karena masjid ini bisa menampung sekian juta orang. Seperti itulah. Maka si non-muslim diam. Lalu kemudian si muslim mengucapkan lagi kata-kata yang dia tidak sangka kalau itu menjadi penyebab hidayah temannya. Dia mengatakan, kira-kira menurut kamu, untuk mengatur manusia sebanyak ini, karena waktu itu kebetulan menunggu waktu iqamah sholat. Ada yang berdiri lagi sholat, ada yang lagi berdoa, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi jalan dulu lalang, ada yang masih mencari saf. Jadi orang masih berserakan sebagaimana kita tahu biasanya. Maaf bahasa saya ini ya, orang masih dengan aktivitasnya. Maka si non-muslim ini mengatakan, tentu lama sekali kalau untuk merapikan semua ini, ya, supaya mereka bisa berkumpul, gitu kan. Kata si muslim, saya jamin kamu, kurang dari 1 menit, semua ini bisa rapi. Semua ini bisa patuh dengan 1 instruksi saja. Kata si non-muslim, bagaimana bisa? Maka si muslim mengatakan, tunggu sebentar, kamu lihat aja. Kebetulan waktu itu di iqamah sholat isya. Setelah iqamah, imam maju, dan sebagaimana sudah kita tahu sunnah Nabi SAW, setiap imam mengucapkan ini, Istau wa'tadilu, sawu sufufakum. Luruskan, rapatkan, rapikan saf-saf kalian. Ini kan sunnah Nabi SAW. Semua imam biasanya kalau faham mengucapkan ini pada saat akan menjadi imam. Begitu diucapkan kalimat tersebut, satu keajaiban terjadi. Terutama bagi non-muslim. Kalau bagi kita mungkin sudah biasa, kita tahu itu adalah hukum agama kita. Tiba-tiba, semua yang lagi jalan masuk ke saf, semua yang lagi duduk berdiri, semua berada dalam satu saf yang rapi. Semuanya mendengar satu instruksi. Imam mulai, Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Semuanya takbir. Tawaf pun berhenti, sa'i pun berhenti. Semua orang ikut sholat. Dengarin ayat yang dibaca. Ruku satu instruksi. Allahu Akbar. Semuanya ruku. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Semuanya satu instruksi. Ikut semua. Tidak ada yang mendahului imam. Tidak ada juga yang tidak mengikutinya. Sujud Allahu Akbar. Dulu di antara 2 sujud Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Berdiri rakaat kedua Allahu Akbar. Begitu terus sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah 4 rakaat sholat, dalam kondisi sangat hening di apartemen pada saat itu, karena si muslim begitu enjoy dan menikmati bacaan Al-Quran dan gerakan-gerakan sholat, dan bagaimana rapinya saf sholat diatur. Lalu dia berkata pada temannya non-muslim, waktu imamnya sudah salam dan sudah selesai sholat isya, masih menunggu sholat tarawih. Dia mengatakan, oh maaf, saya tadi keasyikan nonton ini. Kebetulan kami puasa, kamu mau makan apa saya hidangkan. Kata orang non-muslim ini, dia rupanya sudah tersentuh dengan fenomena yang dia lihat dengan mata kepalanya ini. Ini satu keajaiban yang luar biasa. Dia tidak menjawab lagi temannya, dia mau makan apa, tapi dia mengatakan, bagaimana cara untuk masuk ke agama kamu? Kata si muslim, mudah saja. Engkau saya pandu untuk 2 kalimat syahadat. Lalu kemudian, yang muslim tanya, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang sambil tunjuk ke TV itu, tadi yang baru kamu tontonkan kepada saya ini. Ini tidak mungkin buatan manusia. Agama ini bukan buatan manusia. Bisa dengan satu instruksi, ratusan ribu bahkan jutaan orang patuh semuanya.
Ini bukan buatan manusia. Gak mungkin. Ini keajaiban besar bagi mereka. Bagi kita mungkin biasa saja. Terlalu banyak hal-hal yang seperti ini teman-teman yang sebenarnya bagi mereka sebuah keajaiban. Bagi kita itu biasa-biasa saja. Makanya Anda punya banyak sekali bahan untuk Anda bisa berbicara dengan orang-orang non-muslim. Terutama di saat Anda menanyakan kepada mereka tentang agama Islam itu. Ya, pendapat mereka tentang agama Islam. Gitu kan. Maka ini teman-teman yang perlu kami ingin titik beratkan. Kemudian juga ada kisah yang lain. Seorang insinyur dari Jerman. Disebutkan kisah, dia kebetulan punya satu proyek. Dia punya beberapa pimpinan proyek. Dia instruksikan untuk lakukan ini dan itu misalnya. Ternyata dia bingung, dia pusing. Kenapa kok masih saja pimpinan proyek ini tidak mengikuti semua instruksi dia, pekerjaan kadang-kadang masih telat dari dari waktunya, ya, timelinenya misalnya. Nah, satu waktu dalam kondisi dia pusing gitu ya, dia keluar di hari Jumat. Dia masih non Muslim. Dia keluar. Karena hari Jumat orang Muslim banyak menggunakan tempat-tempat untuk sholat. Dia melewati satu tempat yang kebetulan orang Muslim lagi sholat Jumat. Dari mulai takbiratul ihram, kebetulan juga lagi macet, dia perhatikan. Dia melihat kejadian tersebut. Mirip tadi dengan kejadian di apartemen. Satu instruksi imam, takbir, baca ayat semua dengar, ruku semua ikut, istidal semua ikut, sujud semua ikut. Tidak ada masalah. Sampai salam. Dia mulai berpikir, ini agama apa ini? Ini orang yang memimpin di depan, satu instruksi, semuanya ikut, tidak ada yang langgar, sampai program selesai. Agama apa ini? Saya sudah membayar pimpinan proyek sekian banyak, dia masih tidak kerjakan apa yang saya inginkan, belum maksimal. Apakah orang-orang ini semua dibayar? Mulai dia mencari tahu tentang agama Islam, di satu Islamic community, kemudian dia masuk Islam. Ini kejadian nyata, kisah-kisah nyata yang terjadi. Mungkin Anda pun di Eropa, saya yakin Anda punya banyak kisah-kisah unik yang berhubungan seperti ini ya. Apalagi kalau Anda sering interaksi dengan di sana Islamic Center atau komunitas Islam. Saya pernah waktu ke Eropa juga, bawa jemaah waktu itu saya ke Spanyol, mampir di satu masjid ya, Islamic Centernya ya. Kebetulan mereka pengurusnya banyak orang-orang yang dari Maroko kalau nggak salah bisa berbahasa Arab, maka saya banyak berbahasa Arab dengan mereka. Ternyata cukup banyak orang-orang Muslim hampir setiap hari datang, mereka mengenal Islam lalu mereka masuk Islam. Saya juga di Jepang pernah begitu mendatangi satu masjid yang dianggap paling besar, juga sama. Mereka punya hari-hari tentu menyambut orang non-Muslim untuk belajar tentang Islam itu sendiri, apakah dari sekolah atau dari individu atau dari lembaga. Itu yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya hal seperti ini mudah sekali, bukan sulit. Yang penting Anda sudah yakin dulu kalau agama Anda itu adalah agama yang benar gitu ya. Dan dalam Islam ini indah sekali karena tidak ada rasis dalam Islam. Islam itu betul-betul menyamaratakan semua orang. Tidak ada perbedaan warna kulit, paras wajah, postur tubuh, harta, jabatan. Tidak ada perbedaan dalam Islam kecuali ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang sahih, la farqa baina Arabi wa Ajami illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab ataupun orang Ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Ya. Walaupun ya seseorang itu miskin tapi dia lebih bertakwa sama Allah, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang kaya misalnya tapi dia fasik, jauh dari agama. Kan gitu. Jadi memang Islam menghapus semua itu. Tidak ada batas negara di antara muslim, tidak ada batas kesukuan, semua sama. Sebagai bukti Anda masuk sholat misalnya di masjid. Anda kalau sudah masuk di masjid, Anda sudah masuk di saf itu, Anda tidak akan digeser. Kecuali tempat itu memang sudah dibook sebelumnya oleh orang. Misalnya memang tempat untuk muadzin, tempat untuk ketua masjid misalnya, dan sudah ada tandanya, tapi Anda sholat situ mungkin itu beda. Tapi kalau tidak ada yang bisa memindahkan Anda, karena memang muslim tahu, Nabi SAW melarang kita memindahkan seorang dari tempat duduknya. Kalau kita sholat, semua sama. Gerakannya sama, bacaannya sama. Bukan berarti raja itu punya gerakan sendiri, bacaan sendiri, misalnya, dan masyarakat itu punya bacaan sendiri, tidak. Semua sama. Dari Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, sampai orang terendah dari umat ini, tetap sama. Yang halal semua halal sama, yang haram semua haram sama. Dimanapun kita berada di muka bumi ini. Babi haram di Indonesia, haram juga di mana-mana. Jilbab diperintahkan wajib di Indonesia, di Madinah waktu itu, ya di masa Nabi SAW, wajib di seluruh muka bumi ini bagi muslimah. Kita punya standarisasi masalah itu. Ya. Dan kita tidak ada rasis, tidak ada mengatakan, oh ini orang non-muslim pendatang maka, atau ini orang muslim, ya walaupun muslim tapi pendatang di kota saya maka saya usir saja. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Baik kepada muslim atau orang non-muslim. Nah ini
poin yang luar biasa gitu. Bahkan istiqomahnya Anda, teman-teman sekalian, dalam menerapkan Islam itu bisa jadi bahan dakwah juga. Ya, saya ingat betul dulu ada satu dosen kami di Madinah namanya Dr. Musnid, hafizahullah, saya sudah tidak tahu beliau masih hidup atau tidak. Terakhir kami bertemu kalau saya tidak salah di tingkat 3 atau tingkat 4 kami kuliah. Tahun 97-98 gitu ya. Ini sudah cukup lama. Ya sekitar mungkin 28 tahun yang lalu ya. Subhanallah, beliau pernah cerita karena beliau memang menyampaikan materi namanya Hadir Alam Islami, begitu temanya. Maksudnya kondisi dan keadaan negara Islam ya, atau kaum muslimin. Beliau pernah cerita tentang masalah pengalamannya ke negara minoritas ini. Waktu itu beliau ke Amerika sama istrinya. Dia dengan baju khasnya, gamisnya dan surban yang dia pakai. Dia tidak membukanya, itu dia datang sebagai turis di sana dan istrinya bercadar. Dia cerita begitu. Kemudian mereka jalanlah, biasa saja mereka jalan, mereka nikmatin apa yang mereka ingin belanja sampai mereka masuk ke satu toko cukup besar, swalayan besar. Terus beliau belanja. Beliau bilang, cerita sama kami di kampus. Saya dikagetkan waktu sedang menuju ke kasir dan akan membayar, tiba-tiba yang kasir mengatakan, itu dalam bahasa Inggris, dia mengatakan bahwasanya sudah digratiskan oleh pemilik swalayan ini. Dan supaya Anda tahu, pemilik swalayan ingin bertemu dengan Anda. Dan dia bisa memantau seluruh swalayan ini dari kantor dia. Ya. Maka Anda diundang ke atas. Kata dosen kami, saya pun datang. Dan ternyata pemiliknya adalah seorang Yahudi. Waktu itu dia bilang. Lalu kemudian dia bilang sama Dr. Musnid ini, apakah Anda tahu kenapa saya panggil Anda ke sini? Kenapa saya undang Anda ini? Maka kata Dr. Musnid, saya tidak tahu. Apakah Anda tahu kenapa saya juga gratiskan Anda? Dia bilang, saya tidak tahu. Dan saya cukup berterima kasih atas kebaikan Anda, kata dosen kami. Maka pemilik toko itu mengatakan, saya memberikan Anda gratis, saya memanggil Anda di sini karena saya ingin mengucapkan sebuah ucapan kemuliaan, gitu ya. Memuliakan Anda karena Anda di tengah-tengah minoritas muslim di tempat seperti ini, Anda tetap istiqomah dengan agama Anda. Ternyata subhanallah dengan istiqomahnya dia dengan agamanya, justru menjadi ajang dakwah. Orang jadi banyak bertanya-tanya. Orang jadi tertarik, karena orang sudah biasa jenuh dengan kondisi dan keadaan yang terbuka, yang ugal-ugalan, yang merampok, yang mabuk-mabukan. Tapi kalau kita tampil di tengah komunitas seperti ini justru menjadi seorang muslim yang tidak mabuk, yang baik, yang santun, yang ramah, yang dermawan, yang semuanya, yang sudah Islam agamakan, saya yakin ini bisa menjadi dakwah yang luar biasa. Juga hukum-hukum Islam ini teman-teman sekalian adalah hukum-hukum Islam yang luar biasa. Ya. Kalaupun misalnya kita ambil ada orang menganggap, ada beberapa hukum Islam itu kayaknya terlalu keras. Ya. Sebagian orang-orang kadang-kadang yang terpengaruh dengan pemikiran ini, mereka menganggap sudah ada beberapa hukum Islam yang tidak layak, gitu ya. Maksudnya tidak relevan lagi dengan waktu, perlu diganti, ya perlu diganti. Diganti dalam arti kata ditoleransikan, ya mungkin sudah tidak diterapkan lagi seperti itulah. Seperti contoh misalnya pencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk kalau belum menikah atau dirajam kalau sudah menikah, orang yang mabuk dicambuk 40 derah. Ini semua kayaknya terlalu keras. Kami menjawab supaya Anda juga punya jawaban kalau Anda ditanya oleh orang non-muslim gitu kan. Kalau sebenarnya ini bukan masalah keras atau tidak keras, tapi orang yang menilai itu mungkin kalau dia pun dinilai itu adalah keras karena mungkin dia belum pernah mengalaminya. Kalau dia sudah mengalaminya, misal dia pulang ke rumah dia temukan maaf istrinya diperkosa, anaknya dibunuh, hartanya dirampok, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Saya yakin walaupun dia pada saat itu mungkin pengecut, akan muncul keberanian dia untuk membalas dendam misalnya. Dan kalau kita pakai sistem manusia, maka yang terjadi adalah dia akan berpikir untuk datang dan menyerang si pelaku atau keluarganya si pelaku. Tapi kalau kita lihat agama Islam teman-teman sekalian luar biasa. Islam datang suruh melaporkan pada pihak pemerintah setempat. Pemerintah kalau menangkapnya maka orang ini pun akan dihukum di depan publik. Sehingga pelaku pencurian ini, pelaku pemerkosaan, pelaku kriminal ini dilihat oleh orang-orang ternyata dihukumnya hukum berlaku gitu ya. Di depan orang, itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau seandainya ada orang yang mencuri barang Anda, saya yakin kalau Anda temukan, mungkin bukan cuma tangannya Anda potong, mungkin Anda akan membunuh orangnya.
Tapi Islam datang mengatakan, dicari dulu bukti, benar nggak ini profesi dia? Memang dia sengaja mencuri nggak? Kemudian setelah kalau ketahuan, baru kemudian dia dipotong tangannya. Itu pun ya setelah dicek juga orang yang dicuri barangnya, apakah dia memaafkan atau tidak. Seperti itu. Jadi ada rentetan hukum dulu, ya. Baru kemudian diterapkan hukum tersebut. Dan kita yakin, satu orang pencuri dipotong tangannya, maka akan berhenti 10.000 orang yang lain mencuri. Satu orang pembunuh dibunuh hukum mati, maka 10.000 orang akan berhenti membunuh. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada kisos itu, hukuman fisik bagi sebagian pelanggaran dalam agama Islam, ada kemakmuran kehidupan bagian orang-orang yang berakal. Jadi memang Islam datang dengan sangat sempurna. Apa yang dihalalkan dalam Islam, baik-baik. Makanan misalnya, ya, minuman, kita tahu itu semua yang baik-baik, ya. Penelitian ilmiah juga sudah membuktikan masalah itu. Semuanya baik-baik, tidak ada masalah dengan itu, ya. Dan apa yang diharamkan dalam Islam justru penelitian membuktikan kalau itu bermasalah. Justru penelitian membuktikan itu adalah masalah, gitu ya. Nah ini poinnya. Contoh seperti babi misalnya, di saat diharamkan dalam Islam, kita tahu memang itu demi kebaikan. Tapi Allah menciptakan kita sementara tubuh kita butuh protein hewani, digantikan babi itu dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Dan babi dilarang karena memang ada penelitian ilmiah juga membuktikan ada cacing pita, ada ini, ada itu, ada efek-efek negatif lah, ya, kayak gitu. Itu mungkin ada penelitian yang mungkin Anda sudah tahu tentunya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang bermasalah dengan Islam. Lalu apa yang membuat Anda ragu dan khawatir untuk membahasakannya, untuk mendakwakannya? Sementara kita dalam Islam diberikan kesempatan untuk meraih pahala ekstra justru dengan berdakwah. Kalau bahasa saya supaya Anda mudah lebih paham, Anda marketingkan agama ini. Kalau saya sholat, misal azan, saya ke masjid, saya sholat, saya dapat pahala saya. Besar kecilnya tergantung kadar keikhlasan. Tetapi dalam Islam saya diberikan peluang untuk mendapatkan pahala ekstra. Gimana caranya? Caranya sederhana. Saya mengajak orang lain. Saya marketingkan sholat itu. Ayo sholat yuk, 10 menit lagi azan misalnya. Lalu kemudian kita semuanya sholat. Ya, kita semuanya pergi sholat. Nah pada saat kita sholat semuanya, teman-teman sekalian, atau kami yang, saya dan teman-teman yang diajak ini pergi sholat, yang terjadi adalah, misal contoh saya dapat angka 10 pahala. Yang saya berhasil ajak 10 orang yang lainnya. Masing-masing mendapatkan 10 pahala juga. Ya. Ini tentunya teman-teman sekalian, contoh saja perumpamaan angkanya ya. 10 pahala, mereka 10 orang, masing-masing 10. Saya pun dapat 10 karena saya sholat. Tetapi karena saya mengajak mereka, saya memarketingkan sholat ini, maka Allah memberikan saya nilai 10 mereka itu, berarti kalau 10 kali 10, 100 diberikan kepada saya. Semua dapat 10 masing-masing, saya dapatnya 110. 100 dari mereka, 10 dari saya. Seperti itulah. Begitu seterusnya. Makin sering Anda tunjukkan pada kebaikan, maka makin banyak pahala Anda bisa dapatkan. Nah seperti itu. Jadi kita tinggal menawarkan, menunjukkan kepada orang. Maka itu akan bisa menjadi ajang dakwah yang luar biasa. Dan sebaliknya teman-teman sekalian, ya, siapapun yang meninggalkan agama ini, ya, justru sebenarnya, ya, Allah SWT tidak membutuhkan. Tak usah khawatir dengan 1-2 orang yang murtad. Akan Allah datangkan pengganti-penggantinya yang mau menerima kebenaran agama ini. Anda bisa lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Di dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 54 sampai 56. Silakan dibuka. Surah nomor 5 Al-Ma'idah ayat 54 sampai 56. Yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadna minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ini kurang lebih dari ayat 53 sampai 54 sampai 56. Saya terjemahkan ya. Saya tidak baca terjemahan dalam aplikasi, tapi ini terjemahan dari saya.
maksudnya sesuai dengan yang saya fahami di sini ya. Allah berfirman, hai orang beriman, siapapun yang murtad dari agama kalian, atau orang-orang yang murtad dari kalian dari agama ini, maka Allah akan gantikan satu orang murtad dengan kaum. Kaum itu 3 orang ke atas. Di sini Allah menjamin satu orang murtad Allah ganti dengan banyak orang yang masuk Islam. Yang ciri mereka ya, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka mulia di depan orang-orang beriman. Dan juga mereka merendah di depan orang beriman dan mereka mulia di depan orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Itulah karunia Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan dan Allah maha luas ya, dan juga maha mengetahui. Sesungguhnya wali kalian, tempat kalian bergantung adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang mendirikan sholat, mendirikan zakat dan mereka ruku. Dan barang siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, tempat bersandarnya dan Rasulnya dan orang-orang beriman, maka kelompok Allah itu pasti akan diberikan kemenangan. Hai orang beriman, jangan kalian menjadikan ya, orang-orang yang mengolok-olok agama kalian dan mempermainkan agama kalian dari orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir sebagai wali-wali kalian dan bertakwalah kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman. Nah, di sini kita bisa lihat ada peringatan kalau misalnya ada orang murtad dari agama Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu terserah dia, tinggal kita ingatkan dia terima, alhamdulillah terima ya sudah. Tapi Allah jamin di sini Allah akan gantikan dengan kaum karena ini agama kebenaran. Makin berjalan waktu, penelitian survei terakhir menunjukkan memang agama Allah ini adalah agama yang paling berkembang, ya, agama Islam ini. Selalu populasinya bertambah terus, ya. Tidak ada keraguan dalam masalah ini. Nah ini poin yang luar biasa, teman-teman sekalian yang termasuk bisa kita ya fahami baik-baik. Ada statement juga yang disampaikan oleh sebagian ulama, tidak akan masuk ke dalam agama ini kecuali orang yang cerdas dan normal akalnya, dan tidak akan keluar dari agama ini kecuali orang yang terganggu pikirannya. Kita tahu yang masuk Islam para ilmuwan, ya, para peneliti, ya, orang-orang yang memang akalnya sehat normal dan menemukan banyak keajaiban. Ini orang-orang yang pintar. Yang murtad dari agama Islam orang yang jahil, orang yang tidak tahu tentang agama ini. Sehingga mereka keluar atau mereka terlilit dengan kemiskinan atau kesusahan hidup. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, cukup banyak kisah yang bisa kita ambil pelajaran juga. Disebutkan tentang kisah seorang anak muda. Di cerita ini saya temukan di UK, ya, disampaikan oleh beberapa dai. Mungkin teman-teman kalau ada yang ikut dari UK mungkin mungkin pernah mendengar ya, tapi ini yang kami ketahui. Jadi ada satu anak muda orang asli Inggris, dia mau masuk Islam dengan temannya yang kebetulan juga mu'alaf 1 tahun yang lalu. Tapi teman yang sudah mu'alaf ini pada saat setiap melobi si temannya ini untuk masuk Islam, dia masih selalu ragu dan bimbang. Ada pertanyaan yang dia belum puas dari temannya. Lalu temannya mengatakan, baik, di masjid itu kebetulan ada seorang syekh datang dari Timur Tengah, lagi ngisi pengajian. Bagaimana kalau engkau tanyakan langsung kepada dia? Temannya Nasrani setuju. Oke, baik, kita ke sana. Pergilah mereka ke sana. Begitu selesai pengajian, diberikan kesempatan bertanya, si mu'allaf muslim yang 1 tahun ini angkat tangan sambil mengatakan, Syekh, saya izin bertanya, dipersilakan. Lalu kemudian dia mengatakan, kebetulan di sebelah saya ini ada teman saya, beragama Nasrani. Saya sudah lama melobi dia untuk masuk Islam, tapi dia masih ragu karena dia punya beberapa pertanyaan dalam Islam yang waktu saya jawab dia belum puas. Mungkin Anda bisa menjawabnya. Kata Syekh, baik, silakan, suruh dia bertanya. Lalu orang ini mengatakan, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya, kenapa kalian menyuruh wanita kalian berhijab? Kenapa pakai jilbab? Kenapa nggak seperti perempuan umumnya bebas, mau pakai baju apa saya terserah? Kenapa harus pakai jilbab tertutup rapat, bahkan ada cadar gitu ya? Oke, apalagi? Terus yang kedua, kenapa kaum laki-laki dan perempuan tidak bersalaman? Teman saya ini mengatakan, kalau bukan mahramnya, kalau bukan ibunya, tantenya, nggak boleh salaman. Kenapa nggak boleh salaman? Salaman kan biasa saja, gitu. Ya. Maaf, ini 2 yang saya ingat ya. Ya ini 2. Kalau teringat yang ketiga nanti saya coba sebutkan. Tapi ini yang teringat 2 poin ini.
Maka syekhnya mengatakan tentang masalah salaman. Dia mulai dari yang kedua tadi. Dia mengatakan, kamu warga negara Inggris. Dia bilang iya. Siapa pemimpin tertinggi di sini? Dia bilang Ratu Elizabeth. Baik. Pertanyaan saya, kata syekhnya, apa kamu bisa salaman dengan Ratu Elizabeth? Dia bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa, kata syekhnya? Dia bilang karena Ratu, saya orang biasa. Tidak semua orang bisa salaman dengan Ratu. Maka kata syekhnya, semua wanita dalam Islam ratu. Tidak semuanya orang bisa salaman dengan dia. Suaminya boleh, anaknya boleh, pamannya boleh, sesama jenisnya boleh. Tapi bukan semuanya orang. Maka orang ini jadi mulai berpikir, oh seperti itu jawabannya. Baik. Yang kedua, beliau kebetulan mengeluarkan 2 permen dari kantongnya, syekh ini. Yang satu dibuka bungkusnya, yang satu dibiarkan terbungkus. Lalu digeletakkan di lantai masjid. Kata syekhnya, kalau saya menyuruh Anda memilih dari 2 permen ini, yang mana Anda pilih? Kata anak muda ini, tentu saja saya pilih yang masih terbungkus. Kenapa? Kata syekhnya. Dia bilang, karena lebih steril. Kalau sudah dibuka, digeletakin di lantai, dibandingkan dengan yang masih terbungkus, tentu saya akan pilih yang masih terbungkus. Karena masih steril. Kata syekhnya, begitulah hijab dalam Islam. Wanita itu ditutup agar dia selalu steril. Ya. Yang boleh menikmatinya, boleh membukanya, hanya suaminya saja. Bahkan ayahnya pun setelah anak perempuan balik tidak boleh lagi melihat auratnya. Alhamdulillah dengan kejadian ini akhirnya orang tersebut terima dan masuk Islam. Itu contohnya. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat kita bingung dengan agama Islam ini. Karena semuanya orang ya bisa masuk Islam. Ya, bisa masuk Islam. Anda juga tentunya bisa menyampaikan teman-teman sekalian apa saja yang berhubungan dengan masalah program Islam, kebaikan Islam bagi orang yang masuk Islam. Kalau Anda sudah tahu, alhamdulillah. Kalau Anda belum tahu, ada hadis Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang masuk Islam, maka dia akan masuk Islam bersama dengan kebaikan-kebaikan dia yang lalu. Dan dosa-dosa masa lalu diampuni. Dalilnya, waktu Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini mau masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, dia pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ulurkan tanganmu. Nabi SAW waktu mau salaman sama dia, tiba-tiba ditarik lagi tangannya. Kata Nabi SAW, kenapa hai Amr? Maksudnya kenapa kok tiba-tiba nggak mau masuk Islam? Kata Amr, saya punya syarat. Amr bin As ini dulu dutanya orang-orang Quraisy ya. Kalau mau kemana-mana, mau ngelobi, kalau kita duta sekarang gitu ya. Dia mengatakan, saya punya syarat, kata Amr bin As. Kata Nabi SAW, apa syaratmu? Dia bilang, agar dosa-dosa saya dimaafkan. Dulu sebelum saya masuk Islam, saya benci sekali dengan Islam. Sangat benci dengan Islam. Sekarang, saya ingin, kalau saya masuk Islam, dosa-dosa saya dimaafkan. Bisa nggak? Maka Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, hai Amr, apakah kau belum tahu bahwasanya dengan masuk Islam seseorang, maka dosa-dosa masa lalunya dimaafkan semuanya? Apakah kau belum tahu kalau haji yang mabrur itu akan menghapuskan dosa-dosa yang masa lalu? Ya, sudah dibersihkan semua. Itu juga dengan ada seorang yang sangat terkenal dulu di masa sebelum Islam. Dia sangat dermawan, baik, suka bantu orang, silaturahim keluarga dan segala macam. Dia mengatakan selama masuk Islam, ya Rasulullah, dulu sebelum saya masuk Islam ada perbuatan-perbuatan yang saya lakukan. Kalau dalam syariat Anda bawa ini, itu kebaikan. Apakah itu tetap dinilai? Atau sudah selesai, itu masa lalu? Kata Nabi SAW, engkau masuk Islam dengan semua kebaikan-kebaikanmu. Artinya, yang dulu-dulu kebaikan dia lakukan itu akan bernilai pahala. Yang menahan nilai pahala itu hanya karena belum masuk Islam saja. Nah ini kita bisa sampaikan kepada teman-teman kita, orang non-Muslim. Mungkin teman-teman sekalian kita coba kembangkan dengan pertanyaan. Kalaupun misalnya Anda punya pertanyaan ya, Anda bisa ajukan. Namun setelah saya sampaikan kisah juga berhubungan dengan masalah keajaiban Al-Quran. Dan Anda tentunya bisa mendengar ini disampaikan oleh Dr. Zakir Naik dalam salah satu ceramah beliau. Beliau cerita tentang sahabat yang dia kenal. Ya, seorang dokter spesialis kulit di Muantai. Ya. Kebetulan saya juga berteman sama Dr. Zakir Naik, hafidhahullah. Semoga Allah menjadikan ini persaudaraan sampai ke akhirat. Dan insya Allah bulan Juni nanti beliau akan ada program untuk datang selepas haji ke Indonesia, ada turnya.
Yang jelas, ada satu cerita unik yang beliau sampaikan. Ada seminar diadakan khusus untuk dokter-dokter spesialis kulit. Semua yang datang situ tuh khusus dokter spesialis, bukan baru dokter umum gitu ya. Dan yang selalu tampil setiap tahunnya dan dapat penghargaan itu adalah dokter yang beliau kenal, kebetulan non-muslim. Yang dia tampil di panggung lalu mengatakan, ada penelitian terbaru yang saya temukan, kata profesor ini, bahwasanya semua rasa sakit yang dirasakan di dalam tubuh manusia, di kulit manusia, itu disebabkan karena adanya urat-urat saraf yang sangat peka di bawah kulit ini. Jadi kalau kita cubit misalnya tangan kita seperti ini, kita akan rasakan ada rasanya sakit karena ada urat saraf di bawahnya. Kalau seandainya urat saraf itu dilumpuhkan atau dia kena luka bakar, maka akan hilang rasa itu. Itulah sebabnya kalau tidak salah obat bios ya, mungkin kalau teman-teman medis yang hadir di sini lebih paham dari kami, ini cuma saya dengar dan saya bisa dapatkan di media penyampaian Dr. Zakir. Maka ini akan menghilangkan rasa di situ. Kemudian pada saat disampaikan penelitian ini, orang non-muslim pada bersorak. Namun ada di situ yang hadir kebetulan dokter dari Mesir ya, atau ada dokter muslim kebetulan. Yang dokter ini, Bapak Ibu sekalian, dia spesialis kulit juga dan dia mengatakan, Pak Prof, izinkan saya kalau memang itu penelitian Anda yang terakhir ya, maka saya ingin mempertemukan antara penelitian Anda ini dengan ayat Al-Quran yang sudah turun dari 1400 tahun yang lalu. Ini Anda bisa bayangkan di satu ballroom atau auditorium yang besar, dihadiri ribuan orang dokter spesialis seluruh dunia. Mereka disatukan dengan satu bahasa Inggris dan di podium dokter profesor mereka yang selalu setiap tahun dapat penghargaan, selalu menemukan penemuan yang baru di dalam bidang dan spesialis mereka ini, itu diingatkan sementara dia di podium dan yang berbicara seorang peserta muslim. Lalu di atas podium itu, profesor mengatakan, bisa Anda sampaikan kepada saya tentang keterangannya? Dia bilang, iya. Di dalam surah An-Nisa, dalam Al-Quran surah nomor 4 ayat 56, Anda juga bisa buka tentunya ini teman-teman aplikasi Al-Qurannya. An-Nisa surah nomor 4 ayat 56, tentang penghuni neraka. Allah berfirman di situ, kullama nadidat duluduhum baddalnahum juludan ghaira liyadzuqul adab. Setiap kali penghuni neraka itu kulit mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Jadi neraka itu tidak perlu dibakar sampai ke tulang-tulangnya. Sebenarnya dibakar kulitnya dia sudah rasa sakit. Mungkin juga sebagian dagingnya kena ototnya, lalu diutuhkan lagi kembali. Begitu lagi dibakar agar merasakan rasa sakit yang baru. Dari ayat ini kita bisa paham, penelitian profesor tadi itu sebenarnya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kalau sakit itu ada di kulit itu sebenarnya, kan gitu. Seperti itulah. Maka dia minta bukti, didatangkan bukti Quran terjemahan bahasa Inggris dan subhanallah dia mengucapkan syahadat di podiumnya. Luar biasa, terlalu banyak kisah yang mirip-mirip seperti ini teman-teman sekalian. Dan saya lihat juga ada beberapa anak-anak muda di Amerika, saya tidak tahu di Eropa juga ada atau tidak, tapi kalau Anda tulis di YouTube eksperimen hijab, Anda akan lihat di situ cukup banyak cuplikan-cuplikan anak muda muslimah yang sengaja membawa hijab di pinggir jalan, lalu kemudian menawarkan orang-orang muslim coba pakai hijab dan bagaimana tanggapan mereka. Saya lihat beberapa penyampaian-penyampainya itu mereka bilang, oh saya seperti itu, ditanya bagaimana rasanya itu pakai hijab. Oh saya merasa bahasa-bahasa yang lebih ke modis mungkin saya tidak bahas, kayak misalnya oh saya merasa lebih cantik dan segala macam. Tapi yang saya bahas ada beberapa orang yang mengatakan begini, saya merasa sangat terlindung. Ada yang mengatakan saya merasa seperti masuk dalam sebuah benteng yang sangat nyaman. Ya, saya merasa menemukan jati diri saya. Nah ini bahasa-bahasa seperti ini luar biasa. Ada juga saya cuplikan, tapi ini di negara barat. Allahu alam, saya tidak ingat di negara mana. Tapi beberapa anak muda muslim datang dengan membawa headset dan mendengarkan ayat Al-Quran, gitu ya. Kemudian dengan santainya dia menawarkan orang-orang non-muslim yang lagi duduk, mau nggak dengarin ini dan berikan saya tanggapannya. Berapa detik aja. Ada yang mereka mau dengar. Begitu didengar, ada yang mereka bilang, ini musik apa ya, gitu ya, gitu. Ini lagu apa, gitu. Saya belum pernah dengar. Ada juga yang memang dengan tenang, dia merenung, gitu. Terus kemudian
Waktu diambil kembali, apa yang Anda tanggapi? Jawabannya mereka, ini sangat menenangkan jiwa. Saya tadi beberapa saat seperti sedang terbang ke satu alam yang sangat nyaman, sangat tenang. Itu tilawah Al-Quran. Jadi terlalu banyak teman-teman sekalian yang kalau kita mau masuk ya sebagai bahan dakwah kita ini, itu luas sekali. Allahu a'lam. Jadi yang terpenting adalah bagaimana Anda yakin dulu tentang kebenaran agama Anda ini, Anda pelajari dengan baik dan Anda mulai berbicara, menyampaikan kepada orang, gitu kan? Tidak usah juga secara khusus Anda mengetuk rumah-rumah orang, tetapi setiap ada momentum, ada kesempatan, Anda jadikan peluang ya untuk meraih pahala dari mereka. Ingat sabda Nabi SAW ya kepada Ali bin Abi Thalib pada saat memerintahkan beliau untuk mendakwahi orang-orang Yahudi di Khaybar, ketahuilah Ali, engkau menjadi penyebab satu orang dapat hidayah lebih baik daripada unta merah. Artinya, kau akan dapat pahala yang sangat banyak. Karena semua ibadah yang dia kerjakan setelah dia masuk Islam, engkau akan panen pahalanya. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, silakan Anda ambil dan amalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus juga saya menyampaikan kesabaran teman-teman. Karena kemarin kita belum sempat tatap wajah di Eropa. Nanti insya Allah di lain kesempatan yang Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.